Bab 382. Qi Realem dan Mantra Kematian. Tidak ada yang tahu hati Dao Wang Lin selain dirinya sendiri. Wang Lin merasa murung setelah kemunculan Liu Mei. Negara Suzaku seperti raksasa besar ini dan kehadirannya dapat dirasakan oleh semua orang dimanapun di planet ini. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia menyadari perasaan ini. Meski masa tinggalnya di Suzaku singkat, rasa bahaya itu terukir di hatinya. Tidak peduli apakah itu di gua surgawi di mana semua pelayan bisu, atau selama pertarungannya dengan kupu-kupu merah, dia merasakan tekanan besar pada dirinya yang membuatnya sulit bernapas. Rasanya seperti langit tertutup awan hitam besar, dan kecuali dia memiliki kekuatan untuk menembus awan hitam, tidak ada cara untuk melawan. Negara Suzaku adalah penguasa tertinggi planet Suzaku. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, meskipun negara Suzaku adalah penguasa, ada sedikit kematian. Ini bukan aura kematian yang sebenarnya tapi perasaan. Negara kekurangan perubahan, dan tanpa perubahan negara itu sedang sekarat. Saya khawatir Suzaku telah mencapai akhirnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Arah itu adalah tempat Suzaku berada. 2 hari kemudian, kompetisi di sekte luar dimulai. Puluhan ribu murid terbagi di antara ratusan arena. Ada lusinan pertarungan setiap hari di setiap arena. Di antara para murid sekte luar ini, ada kultivator nakal dan kultivator dari keluarga kultivasi. Semuanya memiliki tujuan untuk bergabung dengan sekte dalam. Hanya ada satu aturan, dan itu adalah untuk menang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati para murid sekte luar. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa membunuh semua orang dan mereka tidak akan peduli. Bahkan ada desas-desus bahwa semakin banyak Anda membunuh, semakin tinggi peluang Anda untuk memasuki sekte dalam. Jika ada seseorang yang membunuh semua orang yang mereka lawan, peluang mereka untuk memasuki sekte dalam akan sangat tinggi. Rumor ini akan beredar setiap kali kompetisi dimulai. Dahulu kala, ada satu iblis yang membunuh jalannya melalui kompetisi. Meski gagal menang, dia tetap diterima di sekte dalam pada akhirnya. Satu kejadian luar biasa menyebabkan desas-desus ini menyebar seperti api. Setiap kali ada persaingan, kurang dari setengah dari murid sekte luar akan hidup setelah itu berakhir. Yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan bahwa mereka bisa bertahan untuk kompetisi berikutnya. Tidak ada yang bisa melacak atau mengetahui berapa banyak murid sekte luar yang telah meninggal selama bertahun-tahun ini. Setelah setiap kompetisi, bendera jiwa utama di sekte tersebut memperoleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh sekte pemurnian jiwa terus tumbuh lebih kuat berkat metode kejam ini. Setiap hari, sejumlah besar murid sekte luar meninggal. Lebih dari 100 arena pertempuran dibanjiri darah. Wang Lin dengan hati-hati mengamati selama beberapa hari terakhir ini. Setiap kali seseorang meninggal, jiwanya akan terserap oleh arena dan menghilang. Pada hari pertempuran Wang Lin, dia dengan lembut melayang ke arena pertempuran. Seorang murid dalam formasi inti yang mengenakan jubah hitam sedang mengelola arena pertempuran ini. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi Wang Lin dekat dengannya. Tidak banyak murid sekte luar yang bisa mencapai tingkat kultivasi ini. Dia berkata, Nomor 8972, Pertempuran.
Teriakan datang dari para murid di sekitarnya dan kemudian seorang murid yang pendek dan gemuk melompat keluar dari antara para murid seperti bola daging dan mendarat di arena. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat setelah dia muncul, tangannya membentuk segel dan bola api muncul, lalu mereka menabrak Wang Lin seperti hujan api. Tahap akhir pendirian yayasan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Untuk kompetisi ini, dia telah mengunci tingkat kultivasinya ke tahap pertengahan formasi inti. Dia melambaikan tangannya dan melompat dari panggung. Saat dia melompat dari panggung, tubuh murid pendek dan gemuk itu bergetar. Semua api menghilang dan murid itu pingsan. Wang Lin tidak membunuhnya. Membunuh junior yayasan pendirian terlalu memalukan. Seiring waktu berlalu, banyak murid sekte luar meninggal. Setelah 7 hari, selain 100 orang yang berhasil melewatinya, 50% murid sekte luar yang tersisa telah meninggal. Yang tersisa semuanya menyerah sebelumnya atau kedua belah pihak terluka parah, jadi mereka hidup. Selama 7 hari ini, 4 orang di antara murid sekte luar menarik perhatian orang. Di antara mereka berempat ada seorang lelaki tua berambut abu-abu pada tahap akhir formasi inti. Setiap orang yang dia temui terbunuh oleh teknik yang sama. Yang dia lakukan hanyalah menunjuk orang itu, mengucapkan kata, mati, dan musuhnya akan jatuh dan mati. Ketika Wang Lin melihat teknik ini, dia langsung memikirkan Ji Realem dan terkejut. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, teknik ini berbeda dari Ji Realem. Mantra kematian. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menebak nama mantranya. Kembali ke lautan iblis, Ji Realemnya disalahartikan sebagai mantra kematian. Begitulah cara dia mempelajarinya. Mantra kematian ini sangat sulit untuk diolah. Dalam 500 tahun kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Orang lain adalah seorang pemuda yang sangat kecil dan kurus. Meskipun dia baru pada tahap awal formasi inti, dia seperti binatang buas. Dia juga dapat mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan suatu teknik dan akan bertindak sesuai dengan itu. Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya, itu tidak akan banyak berguna, tetapi melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, itu adalah keuntungan surgawi. Wang Lin tidak bisa tidak menghargai bakat ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi dia dengan cepat membuang ide itu dari pikirannya. Orang ketiga adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Itu adalah pembudidaya seperti tukang daging dari Gua 743. Dia memiliki harta jimat yang telah membunuh banyak orang. Setiap orang yang dia lawan dibunuh oleh jimat itu. Adapun orang terakhir, itu adalah Wang Lin sendiri. Dia melewati kompetisi dan mengalahkan setiap murid hanya dengan lambaian lengan bajunya. Ini secara alami akan menarik perhatian semua orang. Namun, ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan Wang Lin. Hanya dengan melakukan ini tidak akan terasa aneh ketika dia memasuki sekte dalam. Adapun Liu Mei, dia berasumsi bahwa dia punya semacam agenda. Bahkan jika dia tidak muncul dalam kompetisi, entah bagaimana dia bisa masuk ke sekte dalam. Waktu berlalu dengan cepat dan 7 hari lagi berlalu. Dari sekitar 100 murid, hanya 4 yang tersisa. Kebetulan 4 orang yang tersisa adalah 4 orang yang menarik perhatian sekte pemurnian jiwa. Ini adalah hari pertempuran Wang Lin. Dia berdiri di atas panggung saat dia melihat lawannya berjalan ke atas panggung dan menunjukkan senyum aneh.
Orang yang muncul bukanlah orang asing tetapi pembudidaya seperti tukang daging dari Gua 743. Orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini adalah pembudidaya Nas Chen Sol tahap awal dari Sekte Dalam. Dia sudah paruh baya dengan cambang yang mulai memutih. Dia melihat sekeliling dan dengan dingin berkata, "Pertempuran, mulai." Saat dia selesai berbicara, pembudidaya seperti tukang daging itu tersenyum pahit dan berkata, "Aku menyerah." Kultivator Nas Chen Sol terkejut. Dia memandang pembudidaya yang seperti tukang daging dan bertanya, "Kamu menyerah?" Kultivator seperti tukang daging dengan cepat mengangguk dan berkata, "Saya menyerah." Dengan itu, dia dengan cepat turun dari panggung. Jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam berpikir, "Aku masih memiliki batasan yang ditempatkan bocah itu di tubuhku. Dia bisa membunuhku hanya dengan pikiran." Setelah dia turun dari panggung, dia tersenyum untuk mencoba menyenangkan Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya sebelum turun dari panggung. Kultivator Nas Chen Sol dengan serius memandang Wang Lin dan kemudian melanjutkan untuk mengatur pertempuran kedua. Pertarungan antara lelaki tua yang mengendalikan mantra kematian dan lelaki muda dengan naluri yang sangat baik terjadi dengan cepat. Pria muda itu tidak bisa menahan mantra kematian sama sekali. Ketika dia tidak dapat bertahan lagi, dia diselamatkan oleh sinar energi spiritual yang datang dari Sekte Dalam. Pada titik ini, hanya dua orang yang tersisa dalam kompetisi sekte luar ini, Wang Lin dan lelaki tua bernama Sima. Pertempuran antara keduanya dimulai pada hari kedua. Mata Sima suram saat dia berdiri di atas panggung. Dia telah mengolah mantra kematian begitu lama hanya untuk hari ini. Begitu dia memasuki Sekte Dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk membentuk Nas Chen Sol-nya. Selain itu, bendera jiwa Sekte Pemurnian Jiwa akan menjadi mantra kematiannya dengan sangat baik. Menurut gurunya, jika dia mengolah keduanya pada saat yang sama, kekuatannya akan mendekati kekuatan Ji Realem yang telah lama hilang dan legendaris. Saat memikirkan gurunya, matanya dipenuhi dengan sedikit fanatisme. Gurunya dapat membunuh kultivator Nas Chen Sol manapun hanya dengan mengucapkan kata, "mati," dan hanya beberapa kultivator formasi jiwa yang dapat melarikan diri. Dalam benaknya, gurunya memiliki kemampuan untuk menantang monster tua transformasi jiwa. Mantra kematian. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Anda, mereka tidak akan mampu menahan mantra kematian. Mantra kematian dikabarkan berasal dari dunia kultivasi kuno ketika para kultivator saat itu mencoba meniru Ji Realem. Desas-desus mengatakan bahwa menumbuhkan mantra kematian hingga puncaknya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sepotong Ji Realem. Kata-kata tuannya masih terngiang di kepalanya saat Sima menatap lawan terakhirnya. Dia sama sekali tidak menganggap pemuda bernama King Mu sebagai ancaman. Niat membunuh melintas di matanya dan dia berkata, "Mati." Mantra kematian melesat ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata itu. Bab 383. Sekte Dalam dari Sekte Pemurnian Jiwa. Mantra kematian diciptakan oleh para pembudidaya kuno yang mempelajari Ji Realem. Meskipun sulit untuk berkultivasi, itu lebih mudah dikendalikan daripada Ji Realem yang mustahil dikendalikan. Setelah selesai, yang harus dikatakan hanyalah, "mati," dan orang yang ditargetkan akan segera mati. Untuk mengolah teknik ini, seseorang harus memadukan 3 aura menjadi satu. Ketiga aura tersebut adalah aura kematian, aura yin,
dan aura pembunuhan. Aura kematian berasal dari menyerap energi dari mayat. Meskipun ini adalah sejenis energi yin, ia dipenuhi dengan kematian. Yang kedua, aura yin adalah energi yin dari jiwa perempuan. Aura yin ini mengandung kehidupan. Setelah mendapatkan dua aura tersebut, kultivator harus memadukannya dan kemudian menggabungkan hasilnya dengan aura ketiga, aura pembunuh. Setelah menggabungkan ketiga aura tersebut, mereka akan mengalami percobaan dengan peluang bertahan hidup hanya 10%. Siapapun yang hidup melewatinya akan dapat mulai menggunakan mantra kematian. Begitu seseorang mulai mengolah mantra kematian, mereka harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan setiap hari dan menjalani percobaan setiap 3 tahun dengan hanya 10% kemungkinan untuk bertahan hidup masing-masing. Setelah mengalami beberapa siklus, mantra kematian mencapai tahap penyelesaian pertama. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, kemungkinan kematian mereka meningkat. Mantra ini mencoba meniru Ji Realem. Namun, itu jauh lebih lemah daripada Ji Realem dan jauh lebih berbahaya untuk diolah, membuatnya agak pirik. Meskipun kemampuan ofensifnya luar biasa, mantra kematian akhirnya menjadi teknik yang hilang karena semakin sedikit orang yang mengolahnya. Sima mengucapkan kata, mati, dan mengaktifkan mantra kematian. Fluktuasi energi spiritual yang aneh segera mulai menyebar dari jari yang dia tunjuk. Udara seperti genangan air yang tenang yang baru saja dilempar batu. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia mengalami mantra kematian. Saat Sima menunjuk ke arahnya, dia merasakan sepotong aura yin di dalam tubuhnya. Aura yin ini sangat berbeda dari energi yin yang dia gunakan untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Saat aura yin muncul, aura lain muncul di dalam tubuhnya. Kemunculan aura ini mengejutkan Wang Lin. Jika itu muncul di tubuh aslinya, dia tidak akan terkejut, tetapi tubuh ini tidak banyak membunuh sama sekali, namun sedikit aura pembunuh masih terbentuk. Meskipun aura pembunuh ini redup, ia menyatu dengan aura yin untuk membentuk pedang yang sangat tajam yang langsung menyerang jiwa asalnya. Namun, dengan kekuatan Wang Lin, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan kekuatan misterius ini. Dengan satu pikiran, jiwa asalnya membekukan kekuatan misterius ini. Karena pemahamannya tentang Ji Realem, dia dapat langsung melihat melalui mantra kematian. Meskipun mantra kematian itu kuat, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan Ji Realem. Ji Realem adalah mutasi dari petir retribusi ilahi, itu akan langsung membunuh pembudidaya dari alam yang sama. Mantra kematian ini adalah teknik yang dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dalam satu pukulan tetapi memiliki efek yang sangat kecil pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Misalnya, jika kultivator formasi inti tahap menengah menggunakannya, mereka akan langsung membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Bahkan melawan pembudidaya pada level yang sama, ia memiliki peluang untuk berhasil, dan jika tidak, setidaknya akan mengejutkan musuh. Namun, ketika menghadapi kultivator formasi inti tahap akhir, teknik ini tidak terlalu berguna, dan jika pengguna tidak hati-hati, mereka akan terpengaruh oleh serangan balik. Ini terlalu lemah dibandingkan dengan Ji Realem. Wang Lin samar-samar menggelengkan kepalanya. Meskipun mantra kematian ini misterius, itu tidak berguna baginya. Dengan pikiran,
kekuatan misterius mantra kematian menghilang dari tubuhnya. Saat menghilang, pupil Sima menyusut, tubuhnya bergetar, dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak mampu menahan luka yang disebabkan oleh serangan balik mantra kematian, jadi dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, sinar energi spiritual lainnya keluar dari sekte dalam dan menyeret tubuh Sima ke dalam sekte dalam. Tanpa ketegangan apapun, Wang Lin menjadi pemenang kompetisi ini. Murid sekte dalam yang bertanggung jawab atas pertarungan ini menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Namaku Wang Zhen. Lain kali kita bertemu, aku harus memanggilmu saudara magang junior. King Mu, datang dan ikuti aku untuk menemui yang lebih tua." Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Dia mengikuti Wang Zhen ke sekte dalam. Sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa seperti surga. Ketika dia melewati formasi, dia melihat 3 gunung yang menembus surga. Saat mereka terbang, Wang Zhen menjelaskan, ketiga gunung ini milik 3 faksi yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa. Itu adalah pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah 3 gunung. Di balik ketiga gunung itu terdapat lingkaran cahaya keemasan raksasa. Mereka masing-masing tampaknya mengandung alam semesta mereka sendiri saat mereka menerangi seluruh sekte. 9 cincin cahaya emas itu adalah tempat 9 senior formasi jiwa berkultivasi. Suatu hari saya akan mencapai tahap formasi jiwa dan menjadi cincin emas ke-10. Suara Wang Zhen dipenuhi dengan keinginan. Wang Lin melihat cincin emas cahaya. Dari sini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 9 cincin emas memancarkan energi spiritual yang kuat. Jika saya bisa pulih, tidak ada pembudidaya di 9 cincin cahaya yang cocok untuk saya. Mata Wang Lin tenang. Wang Zhen menoleh dan bertanya, "King Mu, apakah kamu tahu tentang Cheng Niu?" Cheng Niu. Wang Lin dengan tenang mengangguk dan berkata, "Aku pernah mendengar tentang dia. Sekte pemurnian jiwaku memiliki 10 pembudidaya formasi jiwa, tetapi salah satunya dibunuh oleh Cheng Niu." Mata Wang Zhen dipenuhi dengan kekaguman. Dia adalah tujuan saya. Suatu hari, saya akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Ah, benarkah? Dia berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengingat kapan dia membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Wang Zhen berkata, "Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Leluhur formasi jiwa ini mengunjungi negara lain tetapi bertengkar dengan Cheng Niu dan dibunuh olehnya." Wang Lin menggosok hidungnya. Dia benar-benar tidak ingat sama sekali. Cheng Niu ini benar-benar menghilang di waktu yang tepat. Dun Tian dari sekte pemurnian jiwaku hendak bertanya kepadanya tentang masalah ini. Wang Zhen menghela nafas. Leluhur Du Tian. Mata Wang Lin berbinar. "Bukan masalah besar untuk memberitahumu ini sekarang karena kamu akan menjadi anggota sekte dalam. Sekte pemurnian jiwa kami memiliki 2 leluhur transformasi jiwa, salah satunya adalah leluhur Du Tian." Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia samar-samar bisa melihat jejak aura merah darah di balik 9 cincin emas cahaya. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di Soul Refining Mountain. Di puncak gunung ada aula yang terbuat dari batu hijau. Wang Zhen berkata, "King Mu, masuklah ke dalam, yang lebih tua akan mengatur segalanya untukmu." Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan ke aula. Aula itu benar-benar gelap. Saat dia masuk,
dia merasakan tekanan yang mengelilinginya. Hanya saja tekanan ini bukan apa-apa bagi Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi yang membuatnya terlihat seperti tidak tahan dengan tekanan ini dan berhenti berjalan. Setelah beberapa detik, tekanan mereda dan sebuah suara kuno berkata, "Naik." Wang Lin lepaskan ekspresi lega dan berjalan. Aula tiba-tiba menyala dan lampu hijau menyala di sekitar aula. Di tengah aula duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Dia melihat Wang Lin. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol. Dia hanya kehilangan domainnya sendiri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Pria tua itu mengalihkan pandangannya dari Wang Lin dan dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin mengatupkan tangannya dan dengan hormat menjawab, "Nama murid adalah Kingmu." Mata lelaki tua itu menjadi serius dan dia bertanya, "Bagaimana kamu mematahkan mantra kematian Sima?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Murid telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasi saya yang sebenarnya berada di puncak tahap akhir formasi inti. Jadi mantra kematian secara alami tidak dapat menyakiti saya." Pria tua itu mengangguk. Dari sudut pandangnya, Kingmu ini tidak berbohong dan memang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dari saat dia masuk, lelaki tua itu menyadari bahwa tingkat kultivasinya bukan pada tahap pertengahan formasi inti tetapi pada puncak tahap akhir formasi inti. Orang tua itu tiba di hadapan Wang Lin dalam sekejap mata. Jarinya secepat kilat saat dia menekannya di antara alis Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak. Saat jari menyentuhnya, energi dingin memasuki tubuhnya, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia tidak khawatir sama sekali. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menarik jarinya. Matanya tidak lagi dingin. Dia berkata, "Saya adalah kepala tetua dari Soul Refining Mountain. Anda bisa pergi ke sisi gunung untuk mengambil token dan pakaian Anda. Anda juga dapat pergi ke perpustakaan Soul Refining Mountain untuk memilih teknik. Juga, Anda dapat membuka gua di bagian manapun dari gunung untuk berkultivasi. Tidak ada guru di sekte pemurnian jiwa, setiap orang berkultivasi sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Pergi sekarang." Wang Lin mengangguk dan dengan hormat pergi. Tak lama setelah dia pergi, dua indera ilahi yang kuat muncul di dalam aula. "Saudara magang junior, bagaimana kabar orang ini?" Pria tua itu mendengus dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara magang junior, dalam beberapa tahun terakhir ini, semua leluhur telah berkultivasi tertutup. Kita harus menahan benteng dan tidak membiarkan siapapun yang berniat jahat masuk." Suara lelaki tua itu dingin saat dia berkata, "Lelucon. Bukannya kita belum memiliki banyak orang di sekte pemurnian jiwa dengan motif tersembunyi. Satu lagi tidak akan terlalu banyak, dan satu lagi tidak akan terlalu sedikit. 1 dari 10 murid di bawah 2 saudara magang senior saya memiliki motif tersembunyi. Kalian berdua harus mengelola gunung kalian sendiri. Masalah gunung pemurnian jiwa saya bukan urusan Anda." Petik 2. Keluhan murid junior sangat kuat. Junior dengan intuisi antisipasi itu dipilih olehku. Orang yang mengetahui mantra kematian itu dipilih oleh saudara magang junior yang bertanggung jawab atas Soul Sealing Mountain. Orang terakhir yang tersisa adalah pemenang kompetisi. Apakah saudara magang junior masih tidak senang? Ekspresi lelaki tua itu jelek. Omong kosong apa, keduanya memiliki kemampuan khusus. Tetapi orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi.
Saya tidak akan mengirim 2 murid magang senior pergi. Kedua indera ilahi tertawa keras dan kemudian menghilang. Wang Lin menarik akal ilahinya saat dia berjalan di sepanjang gunung. Semua formasi jiwa dan pembudidaya di atas berada dalam budidaya pintu tertutup, dan sekte pemurnian jiwa dikelola oleh mereka bertiga. Wang Lin merenungkan ini saat dia berjalan menuju aula samping. Setelah dia mendapatkan token dan pakaiannya, Wang Lin menyadari bahwa hari masih pagi, jadi dia pergi ke perpustakaan. Bab 384. 3 Metode Bendera Jiwa. Perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa tidak besar, hanya memiliki 3 lantai. Dilihat dari kejauhan, perpustakaan ini tampak sangat normal. Ketika Wang Lin masuk, matanya tertuju pada seorang lelaki tua yang duduk di dalam. Orang tua itu sangat dekat dengan tahap Nas Chen Sol, dia hanya selangkah lagi. Wajah lelaki tua itu kuning, tubuhnya kurus, dan dia terlihat sangat lelah. Ketika dia menyadari bahwa seseorang telah masuk, dia membuka matanya dan berkata, "Token." Wang Lin menyerahkan tokennya. Pria tua itu melihatnya dan berkata, "Kamu bisa melihat-lihat sesukamu, tapi kamu tidak diizinkan pergi ke lantai 3. Batas waktunya 3 hari. Wang Lin mengangguk dan memasuki perpustakaan. Melihat ke lantai pertama, ada deretan rak dengan batu giok, ukiran bambu, dan bahkan ukiran batu. Mata Wang Lin menyapu melewati mereka. Ada berbagai macam teknik di sini dan semuanya mencakup hampir semua hal. Ada teknik yang sudah dia ketahui dan teknik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya saja, tidak ada apa-apa tentang menyempurnakan bendera jiwa. Setelah melewati lantai pertama, dia memasuki lantai 2. Jumlah teknik di lantai 2 lebih rendah dari yang pertama. Mereka tersebar di sekitar ruangan dengan deskripsi masing-masing teknik. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan 4 kata, metode produksi bendera jiwa. Dia mengambil giok untuk memeriksa dan kemudian mengerutkan kening. Batu giok ini memang mengandung metode untuk membuat bendera jiwa, tapi persis sama dengan yang dilakukan orang lain. Jika sekte pemurnian jiwa benar-benar menggunakan metode ini, tidak mungkin mereka akan setenar sekarang. Setelah dengan hati-hati mencari di lantai 2, Wang Lin, yang tidak menemukan apapun yang dia butuhkan, melihat ke lantai 3. Dia tidak melakukan sesuatu yang sembrono dan kembali ke Penatua kurus. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Senior, mengapa saya tidak bisa naik ke lantai 3? Pria tua itu menguap. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu tidak bisa naik, jadi kamu tidak bisa naik." Ada apa dengan semua omong kosong ini? Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening. Dia menggumamkan sesuatu dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Kamu tidak perlu menatap. Anda ingin mencari metode untuk membuat bendera jiwa, bukan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak ada di sini, dan juga tidak di lantai 3. Hanya ada 10 buah batu giok dengan metode membuat bendera jiwa. Jika Anda menginginkannya, maka curi mereka. Lihat, gua di sana itu punya 1. Jika Anda bisa mencurinya, Anda bisa mempelajarinya." Wang Lin melihat ke arah yang ditunjuk pria tua itu. Memang ada sebuah gua di sana. Tidak ada aturan apapun di sekte pemurnian jiwa. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh, bunuh. Jika Anda menginginkan sesuatu, curi. Dan jika Anda menyukai wanita manapun, ambillah mereka. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun,
maka temukan orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi bersama sehingga Anda dapat melindungi diri sendiri. Tidak ada peraturan. Seseorang dapat melakukan apa yang dia inginkan. Wang Lin tersenyum tipis. Sekte pemurnian jiwa ini memang menarik. Wang Lin melambaikan tangannya dan tangan raksasa tak terlihat meraih pria tua itu. Pria tua itu terkejut, tetapi dia tertawa. Ekspresi tidak sabar di wajahnya menghilang dan digantikan dengan niat bertarung. Bagus, bagus. Dalam 100 tahun terakhir ini, Anda adalah orang kelima yang menyerang saya. Oke, aku akan bermain denganmu. Dengan itu, dia menggerakkan tubuhnya untuk membebaskan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan lelaki tua itu terlempar dengan kekuatan yang kuat ke arah dinding. Kepala lelaki tua itu berputar karena benturan. Dia akan mengeluarkan raungan marah ketika dia diangkat dan dilempar lagi. Bang, bang, bang. Tabrakan terus-menerus menyebabkan lelaki tua itu batuk darah. Melihat Wang Lin akan melanjutkan, dia segera berteriak, "Kakek, tolong berhenti. Aku bersedia memanggilmu kakek. Jika kamu melemparku lagi, tubuh tua ini akan hancur." Wang Lin melepaskan cengkeramannya. Orang tua itu jatuh ke tanah dan bangkit setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara magang junior, dengan kekuatanmu, curi saja apa yang kamu inginkan. Selama kamu tidak membunuh terlalu banyak orang, tidak ada yang akan mengganggumu." Wang Lin menatap pria tua itu dan pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di depan gua yang ditunjuk lelaki tua itu sebelumnya. Ada beberapa larangan di luar gua. Wang Lin menyebarkan indera ilahi dan menemukan bahwa ada seorang pria parubaya yang sedang berkultivasi di dalam. Ada ruang samping dengan dua pembudidaya perempuan yang juga berkultivasi di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya bergerak, menciptakan banyak batasan ilusi. Dengan keras, semua pembatas di luar gua runtuh bersamaan dengan pintunya. Pria tua di kejauhan menggigil. Dia berpikir bahwa gunung pemurnian jiwa telah mendapatkan orang lain yang tidak dapat tersinggung. Pria parubaya itu meraung marah karena guanya hancur. Dia terbang dalam sinar cahaya merah dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan bendera ungu kecil. Ratusan jiwa terbang keluar dari bendera. Ada laki-laki dan perempuan di antara jiwa-jiwa ini. Mereka mengeluarkan jeritan tajam dan menyerbu ke arah Wang Lin. "Menghancurkan guaku, kau mencari kematian." Wang Lin tetap tenang. Orang yang keluar dari gua tidak berada pada tahap Nas Chen Sol, dia berada di puncak tahap akhir formasi inti seperti sesepuh dari perpustakaan. Namun, bendera jiwa di tangannya sedikit berbeda. Wang Lin dapat dengan jelas melihat garis emas pada bendera jiwa, dan jiwa yang dilepaskannya memiliki aura hitam di sekitar mereka. Ini sangat berbeda dari jiwa dari bendera jiwa normal yang terlihat seperti akan menghilang jika angin bertiup ke arah mereka. Ratusan jiwa ini penuh energi, dan beberapa dari mereka mengeluarkan tekanan yang tidak lebih lemah dari kultivator formasi inti normal. Pertumbuhan. Mata Wang Lin berbinar karena dia melihat apa yang berbeda dari bendera jiwa ini. Jiwa-jiwa di dalam bendera jiwa ini memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Bendera jiwa berkibar dari tangan pria parubaya itu ke tangannya. Dia menghapus perasaan ilahi darinya dan menanamkan miliknya sendiri. Lalu dia segera merasakan rasa harmoni di dalam jiwanya. Dengan gelombang bendera jiwa,
jiwa-jiwa yang menyerangnya semuanya terserap olehnya. Kultivator formasi inti tercengang. Dia menghirup udara dingin dan segera mengeluarkan batu giok hitam. Dia meletakkannya di tanah, mundur, dan berteriak, "Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Gua itu milikmu, giok itu milikmu, dan bendera itu milikmu juga. Saya memiliki 2 selir kultivasi juga, aku belum menyentuh salah satunya. Anda juga dapat memilikinya. Aku memberikan segalanya untukmu, jadi menurut aturan, kamu tidak bisa membunuhku." Dengan itu, dia dengan cepat mundur. Wang Lin melihat orang ini. Dia tidak menyerang tetapi melambaikan tangannya. Giok hitam terbang ke tangannya dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Saat ini, 2 wanita keluar dari gua. Keduanya sangat cantik dan tenang. Mereka bertingkah seperti ini benar-benar normal dan diam saja berdiri di sana. Ini adalah metode sebenarnya untuk membuat bendera jiwa, namun, sepertinya ini belum lengkap. Wang Lin menarik akal ilahinya dan mengerutkan kening. Salah satu dari 2 wanita, dia mengenakan gaun biru, melihat Wang Lin mengerutkan kening setelah membaca giok dan bertanya, "Kakak magang senior, apakah Anda memperhatikan bahwa metode tersebut tampaknya tidak lengkap?" Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Keduanya berada di tahap awal formasi inti. Wang Lin bertanya, "Mengapa seperti ini?" Wanita berjubah biru dengan cepat berkata, "Kakak magang senior pasti King Mu, pemenang kompetisi murid sekte luar baru-baru ini. Saya, adik magang junior Anda, dipanggil Suyun." Suyun menyapa kakak magang senior. Adapun alasan bendera jiwa tidak lengkap, karena terbagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian cocok dengan nama 3 gunung, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut bersama-sama, Anda akan mendapatkan metode produksi bendera jiwa yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia meletakkan batu giok itu dan melihat ke gua. Tempat ini tidak memenuhi standarnya. Dia menyebarkan akal ilahi dan terbang menuju bagian bawah gunung. Kedua wanita itu terkejut. Mereka saling memandang sebelum dengan cepat mengikuti Wang Lin. Sangat berbahaya sendirian di sekte pemurnian jiwa. Kecuali kultivasi Anda sangat kuat, Anda harus bergantung pada orang lain. Inilah mengapa ada banyak kelompok. Setelah Anda kalah dalam pertempuran, Anda harus menyerahkan segalanya. Setelah Anda menyerahkan semuanya, orang lain tidak diizinkan untuk membunuh Anda atau para tetua akan ikut campur. Aturan irasional ini membuat tidak ada yang merasa menjadi bagian dari sekte pemurnian jiwa. Namun, tidak ada yang tahu mengapa sekte pemurnian jiwa melakukan ini. Kakak magang senior yang mereka andalkan ditakuti oleh Wang Lin, jadi mereka tentu saja harus mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin terbang, dia mengerutkan kening. Dia berbalik dan berteriak, "Jangan ikuti aku." Dia dengan dingin menatap kedua wanita itu dan berbalik untuk pergi. Wanita di sebelah Suyun dengan cemas bertanya, "Kakak magang senior, apa yang harus kita lakukan?" Suyun menghentakkan kakinya dan mendengus. "Mau bagaimana lagi? Jika dia tidak mengizinkan kami mengikutinya, maka kami tidak akan mengikutinya. Begitu dia menemukan sebuah gua, kami akan membuka gua kami di dekatnya. Mungkin yang lain akan memberinya muka dan tidak mengganggu kultivasi kita." Di dekat bagian bawah gunung, mata Wang Lin terpaku pada tebing. Dia menunjuk ke tebing dan pedang terbang menyerangnya.
Hanya butuh beberapa saat untuk membentuk gua. Setelah Wang Lin terbang ke dalam gua, dia dengan santai mengirimkan larangan dan menyegel gua. Di dalam gua, tatapan Wang Lin terkunci ke dinding. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena paling dekat dengan nadi roh. Meski dia tidak bisa menyerap kekuatan urat roh seperti sebelumnya, dia masih bisa meminjam kekuatannya. Tubuhnya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan urat roh utama di bawah gunung pemurnian jiwa. Setelah duduk dalam posisi lotus, dia menyebarkan indera ketuhanannya. Apa yang dia temukan mengejutkannya. Di bagian terdalam dari urat roh, ada massa gas hitam yang menghalangi semua indera ilahi. Energi spiritual dari nadi roh diserap oleh gas hitam. Perasaan ilahi Wang Lin berada di tepi gas hitam. Dia mampu mendeteksi jeritan jiwa yang sesekali muncul di dalam gas hitam. Itu menghentikan akal sehat. Wang Lin melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa ada batasan di sekitar gas hitam. Karena pembatasan inilah akal ilahinya tidak bisa masuk. Setelah melihatnya sebentar, mata Wang Lin menjadi fokus. Ini, mungkinkah ini kuno, pembatasan jiwa? Hati Wang Lin bergetar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.